Nah, gunakan kata-kata yang sopan yang tadi sudah kita bahas, halus, sederhana. Kalau perlu menyisipkan beberapa humor, tapi yang sesuai dengan kondisi. Humor yang menyegarkan suasana gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sini udah punya trik sendiri. Kadang suasana yang di depan kita itu yang jadi humor kita, ya kan? Tidak perlu kita siapkan dari rumah, tapi karena kebiasaan kita sudah punya pengalaman lah ya, mengasah kita itu untuk bisa membuat humor. Tapi kalau yang udah dari pondok pesantren, saya yakin itu humornya sudah sangat mantap lah gitu. Karena kiai-kiai di pondok itu humornya, waduh, apa saja bisa jadi humor gitu. Karena apa? Menyampaikan Islam itu dengan senyum gitu. Jangan masam terus muka gitu kan. Kemudian menyakini menguasai tema. Jangan yang kita sampaikan itu yang bukan keyakinan kita, nanti repot. Kemudian isi pidato menguasai isi pidato kita, mengenal jiwa atau watak masa yang dihadapi tadi, mad'unya harus kita pahami. Kadang di mad'u kita itu kalau panitianya yang bagus biasanya menyampaikan, mohon maaf Pak Ustaz, di jamaah kami ini ada satu orang yang biasanya suka tanya yang aneh-aneh gitu. Nah, kita harus siap itu. Kalau kita panitia kegiatan yang tahu, biasanya disampaikan kepada penceramah. Ada kadang biasa ada jamaahnya yang suka memotong pembicaraan penceramah, ada biasa begitu. Nah, kita harus siap seperti itu. Kemudian harus menumbuhkan keyakinan bahwa kita ini mampu. Kemudian ya kondisi badan harus fit lah. Kalau sakit ya siapkan fisik kita. Karena sakit itu akan menjadi misalnya kita lagi sakit pinggang gitu kan, disuruh berdiri lama-lama ya sakit lah. Ya kita minta atau barangkali kita sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa berdiri lama, saya ceramahnya dulu. Nah, tadi kondisi-kondisi yang bisa kita hadapi itu kadang di luar dugaan. Maka siapkan mental, percaya diri, tidak rendah diri. Yang rendah hati iya, tapi rendah diri jangan. Nah, biasanya orang yang mentalnya kuat itu kalau ibadahnya kuat juga. Bertanggung jawab akan apa yang disampaikan, kan ada dalil Al-Qur'annya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah terhadap orang yang dia ngomong begini tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini yang saya kira berat bagi kita di situ. Para dai tanggung jawab beratnya di situ. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi harus apa yang kita sampaikan itu kita laksanakan. Tetapi tidak berarti bahwa sesuatu yang belum bisa kita laksanakan lalu sesuatu yang baik tidak kita sampaikan karena kita belum bisa melakukan. Paling tidak ketika kita menyampaikan itu memotivasi diri kita sendiri untuk memacu diri kita untuk ikut berbuat yang apa yang kita sampaikan. Karena ada orang yang nggak mau ceramah karena dia belum melakukan apa yang disampaikannya. Repot juga kalau begitu. Tapi yakinkan diri kita ketika kita ingin menyampaikan ini tapi kita belum melaksanakan, niatkan bahwa itu adalah motivasi untuk diri kita untuk lebih baik, untuk melakukan hal yang sudah kita sampaikan.
Kemudian di akhir pertemuan, di akhir dakwah kita, jangan lupa mengucapkan mohon maaf kalau ada tutur kata bahasa kita yang kurang berkenan kepada audiens. Itu menunjukkan bahwa kita rendah hati. Kadang biasa juga kita perlu menyampaikan bahwa kita tidak punya ilmu. Bapak Ibu di sini jauh lebih tahu dari saya. Tugas saya hanya menyampaikan, gitu kan, mengingatkan, saling menasihati, bukan menggurui. Itu lebih baik begitu daripada kita menunjukkan kelebihan-kelebihan kita. Nah ini ada yang pasti kita mungkin pernah ya grogi gitu ya, iya kan? Grogi, demam panggung bahasa kita. Lalu gimana cara mengatasinya? Atau penyebabnya dulu? Pertama, tidak biasa berbicara di depan umum. Karena itu ya cara ngatasinya gimana? Ya biasakan. Ya tingkatkan jam terbang. Yang kedua, kurang siap. Tidak ada persiapan. Karena itu ya siapkan diri sebaik mungkin. Tidak menguasai materi, ini penyebabnya. Karena itu cara mengatasinya apa? Ya kuasai materi. Ini penyebab seringnya kita grogi, tidak biasa, kurang siap, tidak menguasai materi. Cara mengatasinya ya biasakan, kemudian siapkan secara matang, kuasai materi yang ingin kita sampaikan. Nah ini tipsnya. Kalau pidatonya pakai teks, dibaca berulang-ulang. Kalau tadi extemporer, ya pahami betul urutan-urutan yang sudah kita catat tadi. Menghafal secara baik. Nah, tarik nafas dalam-dalam. Tapi jangan nampak benar di masyarakat, di depan audiens gitu kan. Apa Pak Ustaz? Ya pandai-pandai kita mencari momentum gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah pernah itu ada triknya sendiri untuk mengatasi grogi ya. Saya yakin saya sudah tahu semua caranya. Nah, usahakan relaksasi. Jangan tegang gitu ya kondisi badan kita. Makanya kalau podiumnya seperti ini kan masih bisa menutupi kaki kita ya. Ya di-relaxkan gitu ya. Kalau seperti ini nampak ya kaki kita ya. Nampak. Masalahnya nampak. Hah? Masih kira. Ya paling enggak jangan tegang begini terus gitu kan. Saya sekali lah begini kan. Ya ini untuk pertama ya supaya nggak pegal gitu kan. Kalau kita ceramah setengah jam, kalau ceramah di kampung ya minimal setengah jam gitu kan. Kalau khutbah ya paling lama 15 menit. Ya biasa kita pegang begini untuk cuma yang begini. Ini sebenarnya bagian dari apa? Menghilangkan grogi gitu kan. Oh iya. Nah, biasanya kita punya trik sendiri. Misalnya kita kehilangan kata-kata. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Salawat. Iya, baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad gitu kan. Padahal kita kebingungan nih mau cari kata-kata apa gitu kan. Bapak Ibu kita baca salawat dulu gitu kan. Padahal kita kehilangan apa yang mau kita sampaikan. Tapi itu trik. Ya, tipsnya. Karena biasa kita guyon gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kaki saya udah pegal gitu kan. Nah apa sambil guyon-guyon aja gitu kan.
Boleh dah Bapak Ibu, saya pijit dulu ya. Nggak apa-apa. Tapi sampaikan dengan cara yang elegan. Nah, itu beberapa trik ya. Tips. Biasanya di belakang ribut. Nah, kita interaksi. Ibu-ibu yang di pojok sana gitu kan. Itu trik tipsnya. Ya, pasti saya yakin Bapak Ibu sini sudah lebih tinggi jam terbangnya dari saya. Udah ya. Kalau yang mikrofonnya pakai tali gitu ya. Tapi jangan pula yang ini digulung gitu kan. Karena ini sudah teratur gitu. Itu trik-trik kalau biasanya pakai mikrofon yang pakai itu menghilangkan grogi juga. Nah itu tadi, cuma jangan sampai nampak begini gitu. Itu bagian yang memegang ini ya. Kalau podiumnya seperti ini ya agak repot juga karena nampak. Biasanya kalau podium di masjid-masjid kita kan tutup gitu ya, tertutup. Itu gampang lagi kita masih begini. Jamaah kan nggak lihat gitu kan, ini kita gitu kan. Saya kalau khutbah kan begitu. Ya gini, nggak apa-apa. Untuk menghilangkan penat kita, pegal kita gitu. Kadang juga meskipun kita sudah terbiasa, biasa kita juga grogi gitu. Tidak mesti kita sudah terbiasa tuh hilang grogi enggak? Apalagi di depan yang kita ceramah ini ada pejabat tinggi gitu kan. Nah, biasa ada yang nggak berani kontak mata dengan jamaah. Ya kalau nggak bisa kontak mata, ya lihat aja. Yang kita lihat bukan matanya, ya kopiahnya kan. Kita seolah-olah menatap dia, tetapi bukan matanya gitu. Supaya kita tidak grogi. Apalagi kalau di depan kita itu ada kiai besar gitu kan, ada ulamanya. Wah itu bisa hilang buyar semua kita itu. Tapi di awal-awal bagaimana caranya? Kita sampaikan dulu, mohon maaf Bapak Kiai, izinkan saya menyampaikan apa yang saya tahu. Nah, paling tidak kita sampaikan begitu sehingga di awal kita sudah menutupi gitu ya, grogi kita dengan cara begitu. Kita merendah kepada orang-orang yang lebih, ya kita yakin lebih paham dari kita itu banyak di jamaah kita. Bukan berarti kita jahat. Ya, pas jam 10 lewat 10 masih ada waktu istirahat dulu Pak ya. Tapi saya sampaikan tugasnya ini. Yang pakai tugas kelompok yang tadi itu ya, yang 6 orang itu ya. 5 atau 6 orang. Itu sedikit aja. 1 atau 2 halaman saja. Isinya tadi dari ya naskah. Jadi naskah. Jadi ini untuk pidato apa tadi? Untuk pidato jenis apa tadi ini? Manuskrip. Nanti bisa juga jadi memoriter. Jadi nanti 2, 1 untuk gambut, 1 untuk mangrove. Jadi 2, 1 kelompok. Kemudian
Nah ini kan ada menyusun materi dakwah kan tadi malam. Nah materi itu saja dikembangkan. Jadi nggak usah lagi cari tema-tema yang lain. Kemudian tugas yang kedua, impromptu nanti pokoknya satu yang siap nanti ditentukan tentang apa gitu. Tiba-tiba saja nanti saya suruh tampil gitu. Satu kelompok satu. Ya tunjuk siapa yang 2 orang ditugaskan untuk satu impromptu tanpa teks, tanpa persiapan. Nah satu lagi dengan extemporer, buat poin-poinnya. Tadi sudah tahu ya apa impromptu, extemporer. Ya ini. Tugas satunya tadi ini. Jadi satu kelompok buat naskah pidato tentang gambut satu, tentang mangrove satu. Setelah itu siapkan di antara kelompoknya itu 2 orang. Satu untuk pidato impromptu, satu pidato extemporer. Kalau extemporer juga berarti menyiapkan pointer-pointer yang akan disampaikan. Berapa lama ceramahnya? Ya paling lama 10 menit lah. Ya, kalau ada 6 orang berarti kan 1 jam gitu. 6 kelompok ya. Berapa kelompok kita? 6. Bisa ya? Waktu kita sampai jam 12 Pak ya? Sampai 1.45 Pak. Oh ya? Sampai 5 nanti kan ini sampai jam 12. Ya. Nanti istirahat sama dulu. Oh gitu. Tambah 1 jam nanti ada. Sampai 13.45. Oh gitu. Ya. Soalnya jam saya sampai jam 12 enggak ya? Oh gitu. Iya ada lagi setelah sholat 13.45 baru selesai. Iya silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya dengan Ustaz ini, saya sebenarnya dari kemarin ingin menyapa Ustaz Zulkifli ini. Sebenarnya saya mengenal beliau lebih dari 20 tahun yang lalu. Beliau adalah ketua, mungkin waktu itu ketua panitia ospek ya Ustaz ya, tahun 94. Jadi dari saya lihat lebih dari 20 tahun yang lalu Ustadz dengan sekarang tidak ada berbeda, hanya mungkin rambut saja yang berbeda dari Ustadz. Kalau yang lain saya rasa masih sama seperti itu. Iya. Ustadz yang ingin saya tanyakan di sini adalah dari mungkin teknik-teknik pidato atau ceramah yang disampaikan Ustadz tadi. Kalau saya rasa yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan artinya adalah mereka adalah yang terbaik dari desanya. Mungkin kecuali saya, karena saya ini kan perempuan. Perempuan saya mungkin bukan begini dari masjid. Saya mau mengurus masjid, tapi hanya sebagai bagian konsumsi. Kalau ada kegiatan-kegiatan PHBI di masjid. Kalau untuk khatib atau apa kan jelas bapak-bapak ini udah jam terbangnya udah lebih tinggi. Jadi mungkin di antara yang lebih tinggi paling banyak jam terbang ini mungkin ada juga yang pemula yang diutus desanya. Ada Pak yang pemula Pak? Jadi dari teknik-teknik yang ini untuk pemula nih Ustaz. Kalau kita lihat dari teknik manuskrip yang terlalu monoton, kita hanya pidato untuk pemula, mungkin itu lebih kita makin kaku lagi sebagai pemula. Bagaimana teknik yang terbaik untuk
pemula agar walaupun kita pemula tapi jam terbang kita seperti udah tidak bisa juga kita dustai kalau kita pemula sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan grogi kita sebagai pemula tadi sebenarnya udah disampaikan Ustaz, cuma teknik yang akan sampaikan berbeda tuh. Saya rasa untuk bapak-bapak di sini mungkin ya Pak ya, saya tidak ini ada mungkin yang belum pernah juga menjadi khatib belum, tapi pengurus masjid mereka nih Pak, jadi diutus oleh desanya mungkin pengurus masjid memang sebagai dai masjid, tapi juga mungkin sebagai khatib ya Pak ya. Jadi teknik yang terbaik untuk para pemula dalam kita berceramah ataupun khususnya untuk khatib tadi, tapi juga mungkin saya juga Ustaz, karena saya juga di majelis taklim kebetulan untuk di desa. Kenapa saya dipilih di sini? Mungkin Pak Kades yang minta saya karena saya juga ketua majelis taklim di desa yang membawahi sekitar 24 majelis taklim yang ada di desa Baru. Jadi bagaimana nanti saya mengembangkan ke jamaah taklim khususnya agar mereka juga pelatihan seperti ini. Saya insya Allah Ustaz tahun depan saya kalau menyebutnya saya kan di PKNT ada Permata itu Persatuan Majelis Taklim. Kami juga akan mengadakan pelatihan daiyah khusus untuk ibu-ibu jamaah ceramah di depan.